Paham ya? Banyak pertambangan ya beraktivitas ya yang itu belum ada izinnya. Tetapi ditertibkan ya belum ya. Aparat penegak hukum ya juga belum ada upaya ke situ ya. Pemerintah provinsi ya mungkin hari ini masih belum serius-serius banget. Jadi kebocorannya cukup banyak karena persoalannya adalah izin. Yeah. Kita kumpulkan pengusahanya, ternyata katanya birokrasinya terlalu berbelit-belit dan lama. Nah inilah optimalisasi yang harus dilakukan karena banyak aktivitas pertambangan yang mereka itu bebas tapi lepas pajak. Wah ini Gitu loh. banyak sekali Pak di Jawa Timur ya. Tanahnya negara itu dibawa begitu saja, tidak bayar pajak, ya lalu lintasnya juga terganggu. Ya pertambangan ini harus tetap ramah lingkungan, ya, dan membawa dampak yang dampak kesejahteraan minimal di lingkungannya masing-masing. Siapapun yang berinvestasi di Jawa Timur, kita pastikan untung dan hubungannya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan ini saling menguntungkan. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, tentunya senang sekali Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur dapat kembali menyapa Anda, tentunya sebuah wadah bagi kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang ada di Jawa Timur, permasalahan yang ada dan solusinya, yang tentunya menghadirkan narasumber wakil rakyat yang sudah ada bersama dengan kami, dan beliau adalah sosok yang sudah tidak asing, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP Dapil 5 Jember Lumajang. Beliau adalah Bapak Haji Agus Wicaksono SOS. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat baik. Sehat baik, senang sekali bisa kembali berjumpa. Waktunya saya yakin banyak agenda, tapi mau mampir sini ini sebuah kehormatan bagi saya bisa berjumpa lagi dengan Pak Agus. Kita akan bahas di kesempatan kali ini, dulur Jawa Timur dan juga Pak Agus, optimalisasi pajak option mineral bukan logam batuan. Ini tentunya perlu kita ketahui bersama karena bisa dikatakan singkatannya tuh MBLB begitu ya Pak ya, pajak option MBLB, dan kita akan menggali seperti apa dan bagaimana aturannya seperti apa, langsung aja kita bersama Pak Agus. Pak Agus, sebetulnya pajak option ini apa sih? Karena yang diketahui oleh masyarakat tuh sebelumnya ada dua ya Pak ya. Pajak PKB atau pajak kendaraan bermotor dan juga pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang merupakan pajak option. Ternyata ada baru lagi nih pajak MBLB atau pajak mineral bukan logam dan batuan. Monggo Pak, silakan. Iya. Jadi berbicara soal kewenangan, awalnya kan dulu izin itu termasuk pembinaan dan pengawasan, itu kewenangan pemerintah kabupaten, kemudian ditarik ke pusat, dan akhirnya kembali pada dua kewenangan. Ya. Jadi untuk kewenangan untuk menarik pajak, ya, MBLB itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Sedangkan kita itu punya kewenangan untuk menerbitkan izin, ya, izin usaha pertambangan. Kita dari penerimaan pajak kita mendapatkan 25% dari target yang tercapai. Dan aturan untuk pajak option ini sendiri bagaimana Pak? Aturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ya, bahwa pajak option MBLB yaitu tadi kabupaten itu kewenangan untuk menarik pajak MBLB, sedangkan kita hasil dari 25% tadi bagaimana mendorong penerbitan izin baik eksplorasi maupun izin eksploitasi itu yang menjadi kewenangan pemerintah Jawa Timur provinsi, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan.
Contoh mineral bukan logam dan batuan atau MBLB itu seperti apa sih Pak? Ya kalau di Jawa Timur ini ya seperti galianse, ya seperti kapur, seperti andesit dan yang lain. Tetapi terutama ya yang paling kelihatan menonjol lah itu galianse. Tentunya dapil Bapak banyak ya untuk galianse tersebut Pak, Jember Lumajang nih. Ya utamanya Lumajang. Lumajang itu ada Semeru. Semeru itu ya standar untuk membangun tol itu wajib menggunakan pasir Semeru dan Merapi. Karena dari sisi kualitas ya terbaik se-Indonesia. Begitu. Jadi memang banyak. Bisa dikatakan kualitasnya paling super begitu ya Pak ya? Paling super. Menjualnya saja ada grade A, B, C, D, E sampai E. Sampai E Pak? Iya. Dan dipakai untuk tol tuh yang A? Ya nggak tahu, biasanya pengusaha dicampur antara A dan E. Iya. Nah, bicara mengenai pajak option MBLB ini sendiri Pak, kan pada tahun 2024 ini istilahnya digodok untuk masuk mulai diimplementasikan di tahun 2025 begitu ya Pak ya. Ini kenapa dia kok jadinya akhirnya masuk dalam wilayah provinsi begitu? Ya karena ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tadi yang mengharuskan ada option pajak MBLB. Nah, artinya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten ini harus berkolaborasi, bekerja sama. Bagaimana seluruh potensi MBLB yang ada di Jawa Timur ini benar-benar dioptimalkan. Banyak sekali, misalkan dari sisi perizinan, mereka secara izin masih belum ada, tetapi kegiatan penambangannya sudah jalan. Nah, itulah yang akan kita tertibkan. Kita tidak hanya melihat dari sisi pendapatannya saja, tetapi bagaimana dorongan pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar pengusaha-pengusaha pertambangan ini mengurus izinnya, gitu. Agar mereka bukan hanya memberikan sebuah kontribusi pajak, tapi dari sisi lain bahwa pertambangan di Jawa Timur ini ramah lingkungan, tidak mengakibatkan kerusak lingkungan parah dan nanti akan mengakibatkan bencana, kan begitu. Yang kedua, mereka punya kewajiban CSR, corporate social responsibility terhadap lingkungannya. Kemudian ada jaminan uang reklamasi yang diwajibkan dijaminkan di Bank Jatim ketika proses reklamasi itu tidak dilakukan oleh penambang. Jadi izin penting. Seberapa perlunya Pak optimalisasi pajak option MBLB bagi Jawa Timur saat ini? Sangat penting. Dengan pengurangan transfer ke daerah TKD 2,8. Kalau Lumajang itu pengurangannya 2,66 miliar. Belum Jember. Semua kabupaten kota terkurangi. Ya maka hari ini optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pajak option MBLB. Ini harus kita semangati agar pertambangan ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah kita melalui pajak option MBLB ini. Bisa sampai berapa Pak dari pajak option MBLB ini? Kalau secara keseluruhan kami masih belum bisa jawab ya. Targetnya mungkin? Ya. Tetapi mungkin dalam 2 hari ini memang ini tadi kan kita dari mengumpulkan sekorwil Bojonegoro. Ya. Jadi ada Bojonegoro, ada Tuban, ada Nganjuk, ada termasuk Mojokerto juga ikut ini tadi ya. Termasuk Gresik dan Lamongan ya. Nah, kami melihat ya artinya kita hanya dapat 25%. Ya. Tetapi kita juga punya tanggung jawab katanya.
ketika kabupaten kota ini memaksimalkan ya, mengoptimalisasikan hasil pajak MBLB, ya mereka kekuatan fiskal APBD-nya ya kuat, termasuk Jawa Timur. Jadi ya penting sekali ya anulah, lumayan luar biasa. Berarti bisa katakan kontribusinya memegang peranan cukup penting begitu? Iya, kalau 38 kabupaten kota targetnya seluruhnya ya triliun, Mbak. Terhadap PAD Jatim ya? Ya kalau untuk option karena kita 25% ya, kita masih di bawah 1 triliun. Gitu. Tapi ini kan harus kita maksimalkan, karena di beberapa potret daerah ya banyak sekali mereka yang misalkan aktivitas penambangannya 30 titik, tetapi yang mengandung izin hanya 11 titik. Wow. Nggak sampai separuh ya? Nggak separuh. Iya. Kenapa ini dibiarkan? Nah, ini solusi. Kita tidak saling menyalahkan satu sama yang lain ya. Tetapi berbicara penarikan ya pajak, ada yang berani menarik pajak ya, walaupun itu illegal mining, walaupun itu ilegal ya ditarik. Ada yang tidak berani karena begitu narik dianggap melegalkan yang ilegal. Paham ya? Banyak pertambangan ya beraktivitas ya yang itu belum ada izinnya, tetapi ditertibkan ya belum ya, aparat penegak hukum ya juga belum ada upaya ke situ ya. Pemerintah provinsi ya mungkin hari ini masih belum serius-serius banget untuk memberikan surat secara tertulis kepada pertambangan yang belum mengurus izin. Nah ini kan juga sebuah persoalan. Berarti bisa katakan itu adalah permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi penarikan pajak option MBLB di Jawa Timur begitu Pak ya? Iya. Jadi kebocorannya cukup banyak karena persoalannya adalah izin. Ya. Kita kumpulkan pengusahanya, ternyata katanya birokrasinya terlalu berbelit-belit dan lama. Kalau untuk yang izin galian itu sebenarnya bagaimana sih Pak prosesnya? Apakah itu di ranah kabupaten kota atau langsung ke provinsi begitu? Kewenangannya adalah provinsi. Provinsi ya. Tetapi berbicara tata ruang ya, tata ruang itu kan ya keputusannya ada di kabupaten kota. Mana daerah pertambangan, mana wilayah pertanian berkelanjutan dan sebagainya itu kan keputusan mereka lah. Yang pengusaha itu ajukan utamanya ya wilayah usaha izin pertambangan, itu bersinggungan apa enggak dengan wilayah tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Baru nanti di DPMPTSP titik wilayah, artinya tidak harus ke DPMPTSP sebenarnya. Itu kita sudah ada Jatim online single submission, jadi melalui online bisa. Selanjutnya untuk berkas-berkas itu kan di SDM berkaitan dengan analisis dampak lingkungan dan sebagainya itu prosesnya di situ. Kalau bicara mengenai perspektif dari Komisi Pak terkait peningkatan akurasi data produksi tambang MBLB ini seperti apa urgensinya Pak? Kalau kita ya hanya bisanya mendorong ya, karena satu, kita tidak boleh overlap kewenangan. Kewenangan kita menerima 25, tapi ini harus kerja bareng ya. Artinya kerja bareng ya, soal izin itu kewenangannya pemerintah provinsi. Maka kita harus bisa memotret kenapa sih seperti Tuban, seperti Bojonegoro potensinya luar biasa MBLB-nya, tetapi untuk Bojonegoro untuk Tuban kok belum bisa memberikan kontribusi pajak MBLB yang cukup signifikan. Ya kendalanya masih banyak pertambangan yang liar. Pemerintah kabupaten
Bapendanya kabupaten itu tidak bisa menarik karena mereka adalah ilegal. Padahal sebenarnya ya itu bisa dilakukan penarikan. Walaupun ilegal ya Pak? Walaupun ilegal, ketika ada aktivitas, ada transaksi, ada nilai ekonomi, itu bisa ditarik pajak. Kita tidak berbicara izinnya, dan itu diperkuat dengan edaran Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025. Nah, inilah optimalisasi yang harus dilakukan karena banyak aktivitas pertambangan yang mereka itu bebas tapi lepas pajak. Wah, ini Gitu loh. banyak sekali Pak di Jawa Timur ya. Dari Ketika pemerintah kabupaten berupaya misalkan narik gitu, ya ada persoalan. Akhirnya disurati surat cinta. Gitu. Nah, inilah yang mau kita luruskan. diluruskan supaya semuanya Di sisi seragam lain, ya. mestinya tambang itu tidak tanahnya negara itu dibawa begitu saja, tidak bayar pajak, ya lalu lintasnya juga terganggu. Nah, kemudian jalan rusak diakibatkan truk pasir yang memang tonasenya Besar. berlebihan, ya akibatnya banyak. Berarti tentunya perlu kesadaran juga ya bagi mereka yang masih ilegal itu ya Pak ya? Sebenarnya sudah katanya pengusaha itu malah pinginnya ya legal, tapi beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi gitu loh. Olahannya harus sekian hektar dulu. Apalagi ini ada surat edaran terbaru Ya. dari Menteri SDM Terkait ya, apa ini Pak? terkait jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi per hektarnya itu harus naruh 145 juta. Itu harus dibayar 5 tahun. Berat apa enggak? Berat. Gitu. Begitu ada liar, ternyata aman. Nah, ini yang harus difokuskan oleh kita, Komisi C dan mitra, agar pertambangan ini memberikan dampak yang luar biasa dengan penguatan fiskal APBD kita. Nah, tentunya kalau bicara kebijakan option pajak MBLB ini kan baru diberlakukan pada tahun ini ya Pak ya, tahun 2025. Nah, apa saja nih kira-kira aturan yang paling berpengaruh terhadap mekanisme pajak option MBLB tersebut Pak? Yang berpengaruh? Ya. Maksudnya yang berpengaruh gimana? Aturannya yang paling berpengaruh untuk mekanisme pajak option MBLB ini. Ya kalau itu tadi kan hanya 2 poin itu. Kita diberikan kewenangan izin termasuk pengawasan ya. Pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menarik pajak MBLB yang 25% itu adalah milik Provinsi Jawa Timur. Artinya harus kerja bareng, kerja bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, kenapa berbicara optimalisasi? Ya karena banyak kebocoran yang terjadi di bawah. Ya. Nah, kebocoran itu bukan dikorupsi atau bagaimana, tetapi tumpang tindih kewenangan ini ya, yang mungkin berganti-ganti kewenangan ini harus segera disosialisasikan ya. Kemudian yang belum berizin juga kita dorong untuk mengurus izinnya ya, sehingga mereka mengeksploitasi galian C ini ya, mereka juga selain memberikan kontribusi pajak, mereka juga bertanggung jawab dengan CSR-nya, termasuk dijamin reklamasi ini dilakukan oleh penambang. Kalau nggak berizin, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ketika ada kerusakan lingkungan, pajaknya dia tidak bayar. Loh, kalau itu dibiarkan, Mbak, ya, yang salah adalah pemerintah daerah Yang membiarkan dan tersebut, aparat ya. penegak hukum. Loh, itu mencuri kok milik negara. Betul, betul. Tanahnya biasanya dari dinas kehutanan kan itu. Ada sumber daya air ya, karena di sungai-sungai kan itu. Jadi memang kompleksitas persoalan dan tidak mudah ya, kita memang harus duduk bersama agar benar-benar option MBLB ini tidak hanya
naik secara signifikan, yang itu sangat sangat berpengaruh terhadap fiskalnya kabupaten dan provinsi. Tetapi di sisi lain, ya pertambangan ini harus tetap ramah lingkungan, ya, dan membawa dampak dampak kesejahteraan minimal di lingkungannya masing-masing. Tidak semua daerah di Jawa Timur punya tambang MBLB tersebut ya Bapak ya? Ya betul. Nah, kira-kira dari hasil pengawasan Komisi C, begitu, apakah ada kesenjangan implementasi Pak antara daerah yang punya tambang MBLB dengan yang tidak memiliki tambang MBLB tersebut? Enggak, Surabaya itu APBD-nya paling kuat dengan Sidoarjo, dia tidak punya MBLB. Berarti nggak ada kesenjangan begitu ya Bapak ya? Malah kita yang kalah. Iya. Tapi kan Surabaya itu kan ibu kota, ya. Ya meskipun nggak ada pajak MBLB, bagaimana investasi di Jawa Timur itu tertumbuh di Surabaya dan Sidoarjo, kan gitu. Yes. Karena berbicara Jawa Timur, ini adalah ruang bagi investor, baik penanam modal asing maupun Investor lokal begitu investor ya? lokal. Karena luar biasa Jawa Timur ini. Jawa Timur berbicara pertumbuhan ekonomi, kita pertumbuhannya lebih tinggi daripada nasional. Berbicara ICOR, increment capital output ratio, kita lebih rendah. Jadi begitu investasi itu dilakukan di Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya langsung tampak. Wow, luar biasa ya. Sehingga ini menjanjikan. Siapapun yang berinvestasi di Jawa Timur, kita pastikan untung, dan hubungannya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi akan tinggi, dan ini saling menguntungkan. Melihat potensi Jawa Timur begitu luar biasa, dan Bapak sampaikan bahwa investor kalau masuk ke sini mereka akan mendapatkan simbiosis mutualisme, begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira untuk proses harmonisasi data begitu Pak antara pemerintah provinsi dan juga Pemda di lapangan terkait dengan option pajak MBLB ini Pak? Data? Ya, harmonisasi data antara pemerintah provinsi dan juga Pemda yang ada di lapangan. Yang pertama, data potensi itu berada di SDM ya. Kemudian berbicara aktivitas, itu kita punya UPT ya, unit pelaksana teknis pengelola pendapatan daerah, yang itu memang terkhusus untuk MBLB. Jadi ya data sudah tidak bisa, kalau data itu sama-sama punya. Dan realitas di lapangan, izin yang legal dan izin ilegal itu ya kita sama-sama tahu. Makanya kita mengundang bukan hanya kabupaten kota, tetapi juga termasuk kita hadirkan UPT kita, ya, Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kemudian akan kita tindak lanjuti agar di PMPTSP utamanya dan SDM ini segera melakukan sosialisasi, mengundang para pengusaha yang hari ini izinnya mereka melakukan pertambangan tapi tidak izin, agar mengurus izin. Nah, ya diberi surat peringatan. Kalau enggak ya harus ditutup. Kan itu. Kalau memang tidak ngurus izin, apa yang kita dapat? Kalau itu dibiarkan ya itu namanya pembiaran. Dan pembiaran ya luas dampaknya. Dampaknya luas. Baik. Izin Pak, kita boleh break sejenak, boleh minum dulu Pak, silakan. Baik, di luar Jawa Timur kita masih membahas tentang optimalisasi pajak option mineral bukan logam dan batuan atau MBLB bersama dengan Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP Dapil 5 Jember Lumajang. Nah, Pak Agus, ini terkait tentang harmonisasi data, kemudian kalau dibiarkan ini juga akan memberikan efek yang tidak sedikit begitu, akan meluas gitu dampaknya, begitu kan ya. Nah, kira-kira untuk sektor tambang MBLB yang dimana sering mendapat sorotan terkait potensi kebocoran pendapatan, di titik mana sih Pak kebocoran pajak option MBLB yang paling berpotensi terjadi menurut pengamatan dari Komisi C? Iya, ya mereka yang tidak berizin, mereka yang ilegal dan melakukan
aktivitas pertambangan, sehingga pemerintah kabupaten nggak bisa narik pajak. Nah, kalau mau narik pajak, ya dikatakan melegalkan yang ilegal, itu yang pertama, sehingga kan lolos dari pajak. Nah, yang kedua, sebenarnya sudah ada baik undang-undang maupun edaran Mendagri bahwa itu bisa dipungut ketika ada aktivitas, ada transaksi, dan ada nilai ekonomi, maka wajib dipungut pajak. Tetapi ketika mengungut pajak, mereka bermasalah, ada surat cinta dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ilegal tetap berjalan. Itu yang mau kita duduk bersama. Apakah sejauh ini mungkin ada pengawasan lapangan yang sudah diperkuat begitu Pak? Mungkin dari sisi SDM ataupun juga dari peralatan? Diperkuat gimana? Untuk pengawasannya supaya yang ilegal-ilegal tersebut kita bisa ya tahu. Sudah begitu. tahu, meskipun besok kita tangkap ya kita tahu, gitu loh. Iya, iya. Tapi kan kita tidak seperti itu pemerintah. Tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, disitulah kita duduk bersama. Disitulah kita langkah-langkah optimalisasi sudah kita mulai. Karena berbicara pendapatan, ya melihat potensi Jawa Timur dengan aktivitas pertambangan galian C itu sangat dimungkinkan untuk memberikan kontribusi PAD yang cukup besar. Kira-kira estimasi potensi peningkatan PAD Jatim dari optimalisasi pajak offset MBLB ini sampai berapa Pak? Kalau mungkin jika data dan sistem bisa berjalan dengan lebih baik? Ya 2 kali lipat ini. 2 kali lipat? Wow. Iya. Sangat besar ya Pak? Udah sangat besar. Antara yang legal dan ilegal, banyak yang ilegal. Iya kata Bapak ya hanya 11 yang sudah legal, sisanya dari 30 itu belum. Iya. Belum legal. Dan ini kita pertanggungjawabkan, ditonton orang banyak. Ya kita tunjukkan nanti. Jadi semua data sudah kita dapat. Dan kabupaten ya itu terus terang gitu loh. Memang terjadi ya ini kan tidak saling menyalahkan. Ya. Karena beberapa proses izin itu dirasa lama, dirasa mahal, tidak transparan. Nah, sebenarnya di mana mahalnya, di mana tidak transparannya, di mana lamanya. Nah, setelah kita gali ternyata ya tidak boleh menyalahkan satu sisi DPM PTSP maupun SDM. Ternyata mereka bertentangan dengan wilayah tata ruang yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Ya sehingga tidak bisa diproses. Gitu. Karena dianggap itu bukan wilayah pertambangan tapi wilayah misalkan wilayah pertanian berkelanjutan yang sudah ditetapkan kabupaten. Ini tadi yang kita peroleh. Pengusahanya kita undang, ya, badan pengelola pendapatannya kabupaten dan provinsi juga kita undang, sehingga kita tahu berapa sih aktivitas kegiatannya di kabupaten kamu. Sekian, berapa yang legal, berapa yang ilegal, berapa targetmu, berapa yang hari ini kamu dapatkan. Sehingga sebenarnya secara terbuka kabupaten sebenarnya potensinya, ya kita bisa misalkan tadi bisa menyumbangkan berapa ya 400 berapa gitu. Sebenarnya kita itu bisa memberikan potensi pajak itu sampai 3 miliar. Loh, kenapa tidak? Nah, ternyata yaitu tadi banyak ilegal mining tapi beraktivitas. Dia tidak punya kewenangan untuk menutup atau bagaimana gitu loh. Nah, dikatakan oleh Bapak tadi, Pak Agus mengatakan bahwa kalau estimasi potensi peningkatan PAD Jatim bisa 2 kali lipat begitu ya jika pajak offset MBLB ini bisa berjalan dengan lebih baik begitu ya. Nah, kira-kira efek peningkatan pendapatan ini terhadap infrastruktur dan juga pembangunan sosial di daerah penghasil tambang seperti apa Pak jika terjadi lonjakan 2 kali lipat ya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi? Ya otomatis kalau mereka berizin ya mereka punya kewajiban memberikan corporate social responsibility ya terhadap lingkungannya ya entah itu untuk perbaikan infrastruktur di daerahnya atau memberikan
ya bantuan apapun yang bersifat CSR. Begitu. Ya berdampak. Dampak Bapak ya. Tapi kalau misalkan mereka tidak berizin, ya tidak ada tanggung jawab, termasuk reklamasinya. Meskipun mereka selesai tambang, Ditinggal begitu ditinggal aja. begitu saja ya, mereka meninggalkan kerusakan. Tetapi ternyata seluruh pengusaha sebenarnya juga kepingin ya usahanya itu legal. Tetapi di sisi lain mungkin perlu ada sosialisasi, perlu ada perumusan bersama, perlu antara DPRD untuk perda kita ada penyederhanaan ya berkaitan dengan izin usaha, izin pertambangan, termasuk nanti di peraturan gubernurnya. Baik, Yang penting pengawasannya pengawasannya. tetap dilakukan oleh OPD-OPD yang terkait. Dapil dari Pak Agus adalah Dapil 5 Jember Lumajang. Disampaikan tadi di awal bahwa memang daerah tersebut potensi pertambangan MBLB-nya sangat besar, salah satunya adalah pasir. Pasir Lumajang sangat baik, ada grade A sampai E begitu ya Bapak ya. Iya. Nah, tentunya ada aktivitas MBLB kah yang menjadi perhatian dari Bapak Agus begitu, baik dari aspek kepatuhan pajak maupun juga dampak lingkungan? Iya, jadi kalau di Lumajang walaupun masih self assessment, ya itu sistem penarikan pajak yang menurut saya ya masih bisa terjadi banyak kebocoran ya. Tetapi apresiasi kami pemerintah provinsi, mereka selain berkolaborasi dengan UPT kita, termasuk melibatkan dalam hal ini aparat penegak hukum ya untuk pengelolaan pendapatannya. Jadi sangat disupport ya. Jangan sampai ini tanah negara hanya dibawa begitu saja dan tidak memberikan dampak pendapatan melalui pajak, sehingga sangat disayangkan. Untuk targetnya ini tahun 2006 akan meningkat ya, sesuai pernyataannya apa yang disampaikan oleh BPRD yang ada di Lumajang. Jadi untuk 2025 ini 15 miliar. Untuk target yang akan datang itu 20 miliar. Tentu saja sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Sangat bisa. Sangat bisa. Yeah. Namun seringkali untuk para pemilik tambang yang legal di Lumajang ini seringkali juga demo Pak, karena banyaknya tambang-tambang ilegal di daerah sana begitu. Iya, jadi itu problematika yang memang terjadi. Dulu pernah terjadi pembunuhan Salim Kancil ya. Itu kan ya karena sebuah apa ya, carut marutnya pertambangan. Ya sekarang menurut saya lebih baik ya. 3 tahun ini juga berjalan dengan baik, tapi saya melihat semangat dari kepala daerah, jajaran Forkopimda yang mendukung, sehingga apa ya, berkah dari Semeru ini benar-benar dikelola dengan baik, yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui program-programnya. Ya saya melihat ini memang harus diseriusi. Tetapi juga kabupaten-kabupaten yang lain, pendapatan yang paling tinggi sebenarnya yaitu Tuban. Tuban itu bagus, ya potensinya bagus, tapi kebocorannya luar biasa. Kebocorannya juga bagus begitu ya. Iya. Sayang sekali. Saya tidak ya maksudnya bocor ya lepas dari pajak gitu loh. Oh, baik. Bukan oleh oknum, bukan. Artinya mereka lepas pajak karena tidak berani narik karena itu masih ilegal. Ketika narik berarti melegalkan yang ilegal. Nanti jadi masalah pribadi yang ujung-ujungnya surat cinta gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk keluhan sendiri Bapak dari masyarakat yang ada di Dapil Pak Agus terkait pengelolaan tambang MBLB, selain adanya tambang-tambang ilegal di daerah tersebut, mungkin mereka juga memiliki keluhan terkait infrastruktur jalan kah mungkin, atau debu, atau mungkin hal lain begitu?
yang selama ini mereka sampaikan kepada Bapak Agus? Utama jalan, Nah, tetapi sudah terjawab ya. Jadi beberapa kerusakan jalan yang diakibatkan oleh truk pasir itu juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lumajang ya. Tetapi yang mungkin ya, sekali lagi pengusaha itu kepingin legal, tapi dengan persyaratan yang mungkin tidak bisa memenuhi, akhirnya dengan terpaksa itu melakukan pertambangan legal. Yang kedua, masyarakat di sekitar situ ya mereka untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, itu kadang-kadang nambang di sebelah sungai. Ya dapat 1 truk, 2 truk. Nah, masa itu kadang-kadang secara ya salah, tapi mau ngajukan izin ya cuman segitu, tidak memenuhi syarat, tapi di sisi lain dia berjuang untuk keluarga, nah, dan dampaknya pada lingkungan tidak ada, ya wajib, ya itu dilakukan pembinaan saja. Karena mereka tidak bisa harus mengurus kayak taruh nyawa juga ya Bapak ya, mereka kan di pinggir sungai, belum lagi kalau ada lahar dingin datang. Iya, jadi itu sebenarnya ya apa ya, memang harus dikeruk. Kalau tidak dibantu oleh warga masyarakat, ya tentunya kita tambah kos, tambah anggaran untuk pengerukan agar tidak terjadi. Kalau buntu ya, kalau batuk ya selesai. Kan itu. Nah, akhirnya masyarakat kerja di sungai-sungai itu. Nah itu memang kewenangan SDA. Ya mudah-mudahan ini untuk rakyat-rakyat yang seperti itu ya tentu saja harus mendapatkan pembinaan, tidak dibiarkan, walaupun secara persyaratan tidak memungkinkan, namun ini soal perut ya, tapi jangan dibiarkan, karena membantu kita ya, supaya tidak terjadi pendangkalan ya. Yang kedua ya membantu untuk pertumbuhan ekonomi ya, karena pasir-pasir yang ada di sungai itu kualitasnya sangat bagus. Bahkan kemarin erupsi sempat ada korban ya Bapak ya, dari para petambang yang berada di pinggir-pinggir sungai itu? Dulu ada. Kalau hari erupsi ini tidak. Artinya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Kabupaten Lumajang dan pemerintah provinsi ini cukup bagus, sehingga walaupun erupsinya tidak diperkirakan oleh BMKG, tapi masyarakat sudah tanggap dengan bencana. Luar biasa. Tentunya ada strategi ideal begitu yang bisa dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota penghasil MBLB. Apa kira-kira Pak strategi ideal tersebut? Peran gubernur dan bupati. Nah, karena saya melihat di situ memang harus ada keterlibatan bupati untuk menertibkan ya pertambangan-pertambangan ini. Artinya ketika bupati ya fokus, maka ya saya yakin jajaran Forkopimda ini mendukung. Seperti saya contohkan di Nganjuk. Di Nganjuk itu awalnya mendapat 450 juta. Tetapi bupati ya Nganjuk menjadi ketua ya pajak MBLB. Maka pengusaha dikumpulkan, jajaran Forkopimda bersama, sehingga meningkatnya bukan 100%. Bapak Marhen ya? Ya. Sekarang ini 2025, targetnya 500, mendapatkannya 3 miliar lebih. Nah itu, seperti tadi, kalau ini optimalisasi ini benar-benar 2 kali lipat. Kalau yang Nganjuk bukan 2 kali lipat. Peran bupati, juga peran gubernur berkaitan dengan bagaimana seluruh proses perizinan ini lebih mudah, transparan, tidak ada pungli, tidak ada pungutan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Pajak MBLB naik, mereka tetap melaksanakan kewajibannya, ya, baik proses reklamasi maupun CSR-nya, termasuk
memberikan pajak yang tertib. Yang terhadap penting kita. tidak merusak lingkungan juga ya Pak ya. Ya wajib itu. Wajib tuh. Itu yang utama. Jadi begitu izin itu mau dikeluarkan, dipastikan analisis dampak lingkungan, dampak sosialnya sudah tidak ada masalah. Jangan sampai pertambangan itu jadi malah menjadikan bencana sosial. Nah, analisis dampak lingkungannya oke, dampak sosialnya ternyata bukan membawa berkah, malah terjadi suatu bencana sosial. Ada pesankah yang disampaikan oleh Pak Agus kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak option MBLB? Monggo silakan disampaikan. Jadi undang-undang ini memang tergolong baru dan kita baru melaksanakan tahun 2024 ya. Tentu saja kita butuh ya sosialisasi dengan para pengusaha ya yang ada di kabupaten dan melakukan kerjasama dan kolaborasi ya yang tentunya harus didukung semua pihak termasuk pengusaha, termasuk jajaran Forkopimda agar semuanya terkelola dengan baik sehingga memberikan pendapatan asli daerah. Tentu saja ketika pendapatan asli daerah kita menguat, ya tentu saja APBD kita kuat. Ya. Ketika APBD kita kuat, kita bisa memperluas pembangunan di Jawa Timur yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang hari ini visi misinya 29 Jawa Timur harus menjadi gerbang Nusantara baru. Baik, satu lagi Bapak pesan untuk masyarakat yang ada di Dapil 5 Jember Lumajang, silakan dapilnya Bapak. Untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Jember, potensi yang ada harus benar-benar dikelola dengan baik dan benar ya, agar memberikan berkah ya, baik berupa PAD dan tentu saja berkahnya adalah kembali kepada warga masyarakatnya, utamanya dalam bentuk pembangunan maupun program-program yang berpihak terhadap wong cilik. Berpihak pada wong cilik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Agus sama-sama untuk insight-nya. Kita semua warga Jawa Timur optimis bahwa ini bisa dilakukan dengan tepat di Jawa Timur dan bisa meningkatkan PAD kita. Amin. Semangat Pak, kawal terus suara rakyat. Insya Allah. Luar biasa, sekali lagi juga Dol Jawa Timur. Demikian podcast hari ini, Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi PDIP, Dapil 5 Jember Lumajang. Luar biasa, saya Karisen pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.